Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai multinational corporation atau bisa kita sebut dengan MNC. Nah, apa sih MNC itu sendiri? Secara sederhana, MNC adalah suatu perusahaan yang beroperasi di antara dua negara atau lebih. Wow, luas sekali ya lingkupnya. Akan tetapi dari kelompok kami tidak hanya berfokus pada pembahasan pengertian MNC itu saja, tapi kami juga akan memberikan pemahaman terhadap kalian mengenai contoh-contoh MNC, tujuan MNC, ciri-ciri MNC, bentuk-bentuk MNC, serta pengaruh MNC terhadap perpolitikan negara. Nah, untuk lebih mengefisien waktu, saya persilakan teman saya untuk menyampaikan. Melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Yuni Noviandani, itu hanya pengantar bagi kalian bagaimana cara mengetahui apa itu MNC. Ya, MNC itu dalam bahasa Inggris multinational corporation itu. Namun kalian masih belum tahu kan secara detailnya. Jadi saya di sini ingin menjelaskan bahwasannya MNC itu suatu perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Secara tidak langsung kita berujung pada apa ya yang tadi saya jelaskan, bahwasanya perusahaan yang berada di dua negara atau lebih. Kenapa tidak satu atau dua? Karena berhubungan dengan internasional. Bisa dikatakan MNC ketika ketika ada pusat dan ada cabang. Jadi bisa dikatakan MNC sebagai perusahaan yang multinasional. Kata lain dari hal tersebut ada yang namanya PMN, perusahaan, ada juga TNC, traditional corporation. Bisa dikatakan itu. Namun definisi tersebut itu masih rancu di kalangan para ekonomi politik yang ada di internasional itu sendiri. Itu kata lain dari kata MNC. Contohnya apa yang sering kita lihat yang sering kita temui di negara ini? Ada yang pamer itu tentang ada yang contoh dari MNC itu sendiri ada Adidas, terus ada Coca-Cola. Siapa sih yang tidak tahu Coca-Cola? Itu ya, untuk selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Suatu perusahaan menjadi perusahaan multinasional memiliki tujuan tertentu, di mana tujuan utama adanya pertimbangan potensi keuntungan lebih tinggi dengan mendirikannya produksi dan kegiatan di luar negeri. Ada beberapa poin multinational corporation, yaitu yang pertama, raw material seeker, mendapatkan bahan mentah. Kedua, market seeker, memperoleh pasar baru di negara lain. Ketiga, cost minimalisir seeker, mencapai efisiensi biaya. Keempat, risk minimalisir seeker, perusahaan dapat menurunkan resiko produksi dan penjualan. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami tadi, yakni saya akan membahas mengenai ciri-ciri pada suatu perusahaan multinasional dan bentuk-bentuknya. Nah, di mana suatu perusahaan itu dapat dikatakan perusahaan multinasional atau MNC apabila memiliki suatu ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Nah, di mana pada ciri-ciri tersebut terdapat 7 ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama tersebut yaitu memiliki lingkup kegiatan income generating atau perolehan pendapat yang melampaui batas-batas negara. Pada ciri-ciri yang kedua, yakni perdagangan yang terjadi dalam suatu perusahaan multinasional kebanyakan terjadi masih dalam lingkup perusahaan itu sendiri, walaupun antara negara. Sedangkan pada ciri-ciri yang ketiga ini, yakni terdapat kontrol terhadap teknologi dan modal secara ketat. Nah,
Selanjutnya mengenai tentang bentuk-bentuk MNC, yang mana dalam bentuk-bentuk ini oleh Profesor John Dunning membedakan PMN itu dalam 4 bentuk, yaitu dalam bentuk yang pertama itu Multinational Producing Enterprise atau MPE, yang mana fokus yang dilakukan perusahaan multinasional ini dalam bentuk produksi. Jadi MNC memiliki dan mengontrol berbagai fasilitas di lebih dari satu negara. Sedangkan pada bentuk yang kedua yaitu terdapat Multinational Trade Enterprise atau MTE. Fokus pada MTE ini adalah pada bidang perdagangan. Jadi perusahaan ini bergerak dengan menjual barang yang diproduksi di negeri secara langsung kepada badan usaha atau orang lain di negeri lain. Bentuk yang ketiga yaitu Multinational Internationally Enterprise atau MOE. Nah, jadi perusahaan ini lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari suatu induk perusahaan yang menyebarluaskan cabang-cabang produksi atau perdagangan atau kegiatan perusahaannya tersebut di negara lain. Dan pada bentuk yang terakhir itu yaitu Multinational Financial Controlling atau Enterprise yang dalam kurung itu MCE seperti itu. Nah, fokus dari perusahaan ini lebih dari memodalkan atau membiayakan. Pada MOE dan MCE, kegiatan perusahaannya lebih diawasi oleh suatu negara. Nah, PMN yang termasuk MOE biasanya merupakan perusahaan dengan kegiatan perdagangan atau produk yang beragam. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Windia Nasari mengenai pengaruh MNC terhadap ekonomi politik negara. MNC atau yang biasa kita sebut dengan perusahaan multinasional merupakan suatu perusahaan yang berpusat di negara-negara maju. Akan tetapi selain itu, MNC atau perusahaan multinasional memiliki beberapa cabang di berbagai negara berkembang. Inilah yang seringkali menyebabkan interaksi antara MNC dengan negara sehingga seringkali tidak imbang. Oleh sebab itu, kekuatan MNC sangat besar dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut. Kekuatan dan pengaruh MNC terhadap suatu negara dapat dilihat dari negara-negara berkembang yang dapat mengalami ketergantungan terhadap perusahaan multinasional. Karena dengan adanya perusahaan multinasional mampu memberikan modal terhadap suatu negara baik dalam ranah domestik. Kehidupan komunitas di negara-negara berkembang pun hampir seluruhnya telah dipengaruhi oleh dampak kegiatan perusahaan multinasional tersebut. Ini karena keberadaan dari perusahaan multinasional atau MNC yang begitu luas dan pendanaannya yang begitu sangat besar sekali. Baik dari segi kantor, pabrik, dan juga cabang-cabang perusahaan lain yang mereka bangun tersebar di berbagai negara sangat luas. Luasnya jangkauan perusahaan multinasional ini serta kuatnya modal yang dimiliki oleh perusahaan multinasional mampu membuat pengaruh yang kuat terhadap politik global. Ini lantaran pengaruh ekonomi mereka yang juga sangat besar terhadap para politisi di berbagai negara. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.